Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Arima Nuril Lansar, mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 1 Universitas Peradaban, NIM 432250006. Kali ini saya akan membahas tentang teori sejarah sosiologi pada era Auguste Comte, pra-Comte, dan sesudah Comte. Apa itu sosiologi sih? Secara singkat dan mendasar banget, ilmu sosiologi adalah ilmu tentang mempelajari masyarakat, ilmu sosial, interaksi manusia, dan ilmu secara umum yang berpusat pada masyarakat. Pada dahulu kala, ilmu sosiologi ini hanya sebagai ilmu yang tidak resmi, tidak diakui karena tidak dianggap sebagai ilmu yang berperan langsung terhadap para masyarakat. Namun setelah berkembangnya ilmu pengetahuan yang pesat, maka ilmu sosiologi akhirnya dimasukkan sebagai ilmu yang resmi. Sebelum itu kita perlu mengetahui apa itu sih masyarakat. Masyarakat itu adalah kumpulan orang-orang yang lebih dari 2 orang ya, yang dia bercampur, hidup dalam waktu yang lama, dan memiliki sistem hidup bersama. Menurut Plato, masyarakat ini adalah refleksi perorangan. Sementara menurut Aristoteles, basis masyarakat ini adalah moral. Dan menurut Ibnu Khaldun, dalam naskah kejadian sosial peristiwa itu adalah sejarah. Maksudnya di sini adalah berbagai macam perihal perorangan, masyarakat, dan peristiwa sejarah masuk dalam kajian teori sosiologi di pra-Auguste Comte. Kita memasuki era Auguste Comte. Pengguna pertama istilah sosiologi, maka bisa juga disebut Auguste Comte sebagai bapak sosiologi, karena beliaulah yang pertama kali menyebutkan ilmu tentang masyarakat ini, ilmu tentang sosial dalam masyarakat dan bermoral ini dalam pengetahuan disebut sosiologi. Ada beberapa tahap ya dalam sosiologi dalam era Auguste Comte ini. Tahap pertama adalah teologis atau fiktif yang berdasarkan dewa atau roh. Jadi kita meneliti tentang masyarakat yang berteologis gitu, yang mendasarkan kepercayaan mereka atau kebersamaan mereka pada dewa dan roh-roh. Yang kedua adalah tahap metafisik, yaitu kekuatan atau inti tertentu yang pada akhirnya dapat diungkapkan. Yang ketiga adalah tahap ilmu pengetahuan positif, yaitu pusat pada pengetahuan yang nyata dan konkret. Jadi pertama, masyarakat berpusat pada dewa dan roh dan kebersamaan mereka. Yang kedua terhadap metafisik, yaitu tentang kekuatan yang tidak dapat dilihat namun ada. Yang ketiga adalah tahap ilmu pengetahuan, yaitu sebagai mana ilmu pengetahuan yang konkret dan nyata ini dapat berpengaruh pada masyarakat. Kita masuk ke masa era Comte. Dalam era Comte ini terlalu banyak hal yang dibahas, sehingga kita akan mengambil beberapa hal yang umum diketahui saja. Ada beberapa mazhab yang dapat disebutkan. Yang pertama adalah mazhab geografi, yaitu tempat berpijak dan tempat hidupnya masyarakat itu tersebut. Yang kedua, mazhab organis, yaitu masyarakat sebagai sebuah organisme atau kumpulan dari makhluk hidup. Yang ketiga adalah mazhab formal, yaitu pengaruh dari para pemikir atau imam ataupun para cendekiawannya. Yang ketiga adalah pengaruh psikologi. Gejala-gejala sosial dan psikis masyarakat itu juga dibahas dalam sosiologi pasca Comte. Yang kelima adalah teori ekonomi, yaitu metode sejarah dan bagaimana ekonomi dalam masyarakat ini bisa masuk dalam filsafat sebenarnya. Karena sebuah pengetahuan sosiologi ini berdasarkan pada pengamatan, pada pengkajian, dan berbagai perkumpulan ilmu pengetahuan yang ada sebelumnya sehingga menjadi ilmu sosiologi. Sehingga pada pembahasan kali ini sederhananya saya akan menyebutkan hal ini sebagai pengantar sosiologi, karena ilmu yang didapatkan saya ini masih terbatas dan kurang begitu dalam, serta saya mencoba untuk membaca buku, namun karena keterbatasan pengetahuan saya dalam hal ini sehingga hanya mampu meringkas sebagian kecil saja. Jika ada salah dan kurangnya mohon diperbaiki, mohon dikasih komen yang bagus ya.
perbaiki jika ada yang salah, dan dukung jika ada kebenaran. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.